Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membuat tulisan tentang Prabowo Gibran itu pengkhianat. Kenapa saya katakan begitu? Saya kira untuk dua orang ini memang sulit diharapkan gitu kan untuk bisa membawa bangsa rakyat Indonesia ini ke depan maju, sejahtera dan sebagainya karena karakter tadi. Nah, tentang Gibran, saya kira sudah jelas bahwa dia itu pengkhianat terhadap konstitusi, gitu kan, dengan bantuan pamannya Anwar Usman ya, sampai bisa di mark up lah usianya itu. Ya itu pengkritisan cukup banyak tentang pelanggaran dan pengkhianatan itu. Kemudian Gibran juga mengkhianati demokrasi. Lembaga demokrasi seperti KPU saja bisa ikut dimainkan ya, sehingga belum ada perubahan PKPU sudah diterima pendaftarannya. Saya kira itu pengkhianatan itu. Kemudian dia juga mengkhianati mengenai edukasi yang ramai itu. Dia tidak punya ijazah SMA. Kemudian ada penyetaraan, dan penyetaraan itu bermasalah gitu kan tentang UTS insertnya, ya, itu tidak sesuai dengan undang-undang pemilu, bahkan undang-undang pilkada. Waktu dia menjadi wali kota juga tidak sesuai aturan itu, sehingga kita kualifikasikan memang dia berkhianat gitu kan terhadap banyak hal konten masa lalu, sehingga dia bisa menjadi wapres gitu ya. Nah, kemudian wapres yang berkhianat ini seharusnya ikut dibersihkan oleh presidennya gitu. Tapi ternyata presidennya membiarkan, bahkan memproteksi. Berarti pengkhianatan juga gitu. Dari sisi itu pengkhianatan juga gitu. Dan kemudian kita lihat lagi dari rekam jejaknya Prabowo, itu punya gitu kan akar-akar pengkhianatan. Ya misalnya dia mengkhianati keluarga sampai bentrok istana Cendana itu gitu ya. Sampai kalau kita baca berita masa lalu diusir, sampai juga akhirnya cerai dengan Titi Soeharto. Itu produk dari pengkhianatan keluarga gitu. Kemudian dia berkhianat terhadap TNI, tentara. Tim Mawar itu yang menculik, menghilangkan orang gitu kan, yang kemudian kena sanksi ketentaraan sampai dipecat, itu diberhentikan. Nah, setelah berhenti kemudian kabur ke Yordania untuk menenangkan. Bahkan di sana stateless loh, dia kehilangan kewarganegaraan itu. Kalau nggak dibantu sama Megawati, dia menjadi orang yang tidak berkewarganegaraan lagi itu Prabowo. Tapi itu adalah produk dari pengkhianatan tentara. Itu sejarah itu. Kemudian juga Prabowo ini berkhianat kepada rakyat pendukung waktu pemilu. Pendukungnya begitu all out. Bahkan muncul korban-korban demonstrasi kan tentang kecurangan yang dinilai keterpilihannya lawannya Prabowo. Tapi apa yang terjadi? Prabowo malah jadi menhannya Jokowi. Itu ya, menhan Jokowi, dan setelah itu seperti menikmati sendiri. Sementara mereka pendukungnya ya kecewa. Itu pengkhianatan itu terhadap rakyat itu. Kemudian juga Prabowo berkhianat terhadap umat. Saat itu didukung dia oleh ulama-ulama, tokoh-tokoh Islam. Karena ada produk yang disebut dengan Istimewa Ulama. Itu ada Habib Rizik loh, motornya. Itu all out mendukung Prabowo. Tapi bagaimana efeknya, akibatnya, balas budinya? Nggak ada. Ketika HRS punya masalah, nggak ada perhatian, nggak ada kepedulian. Janji waktu itu akan menjemput katanya ketika dia pulang nanti dari Saudi Arabia, nggak ada itu. Jadi dia mengkhianati. Dia bahkan korban pendukung atau pengikutnya HRS, yaitu 6 laskar FPI yang dibunuh, dibantai. Prabowo diam saja, nggak ada pembelaan. Inilah pengkhianatan terhadap umat. Dan yang paling mutakhir, pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip kehidupan berbangsa bernegara dalam perdamaian dunia, yaitu harusnya aktif, bebas aktif. Kita adalah pelopor gerakan non-blok. Tapi apa yang terjadi sekarang? Prabowo membawa Indonesia ke blok Israel dan Amerika.
Nah ini musuh rakyat Indonesia sebenarnya, Zionis Israel itu. BOP, ART, terakhir ada MDCP, MDCP, ya, Major Defense Cooperation Partnership juga. Ini segitiga, saya menyebutnya segitiga Bermuda yang menenggelamkan Prabowo dan membawa Indonesia jadi tenggelam di bawah telapak kaki Amerika, dan juga di dalamnya tentu saja kepentingan Israel atau Zionis. Jadi pengkhianatan ini pengkhianatan berikut, dan ini bukan selesai. Ke depan akan terjadi pengkhianatan baik itu oleh Gibran maupun Prabowo, sehingga menurut saya sudah kehilangan harapan kita terhadap rezim Prabowo Gibran ini. Tinggal sekarang kita bertanya saja, apakah rakyat Indonesia membiarkan atau menghentikan? Gitu. To be or not to be, that is the question, kata William Shakespeare. Saya kira ini pertanyaan serius. To be or not to be, that is the question. Biarkan atau hentikan. Menghentikan berarti memakzulkan Prabowo Gibran, satu paket yang tidak terpisahkan. Saya kira ini tulisan hari ini yang saya buat dengan judul Prabowo Gibran itu pengkhianat. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.